Ada acara juga. Ada acara lagi. Iya. Maksudnya juga datang. Tadi acara cuma tengah malam. Iya, enggak apa-apa, ada wakilnya. Ini Pak Pak Hartono ketuanya Eko Wando. Oh, saya kenal. Sudah. Oh, tapi belum pernah tak kenal. Kayak aku aja. Oh iya sih. Iya. Hanya baru ketemu saja. Iya. Tinggi. Pak Mente. Pak Mente. Hah? Kutum. Kalau mulan nama wala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak. Yang saya hormati Pak Hasan, yang saya hormati Korospo Pak dan saudara-saudaraku semua, ibu, bapak yang bisa hadir dalam mudah-mudahan apa yang kita harap dan kita citakan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi langsung aja saya ingin memperkenalkan kepada Bapak semua apa dengan Bapak Arisa, tentunya tidak asing lagi, tapi nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Paguyuban Eko Wando supaya akan lebih jelas. Oke, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih. Berkah karunia-Nya kita rohkan kawan ini dengan tidak kurang apa yang kami hormati dan Bapak Kota Palu yang kami hormati Ketua Jarum Pak Nako. Para ketua kerukunan paguyuban yang hadir di tempat ini, yang kami bapak ibu sekalian yang hadir di tempat ini yang kami muliakan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang pada Pak Aristan beserta kru. Yang kedua, kami akan memperkenalkan teman-teman kita yang siap mendukung Bapak. Yang pertama, saya sendiri Hartono sebagai Ketua Paguyuban Eko Wando ini. Paguyuban Eko Wando ini bergerak dalam bidang sosial dan kesenian. Kalau yang rutin itu adalah arisan dan latihan gamel. Setiap arisannya setiap bulan berjalan tanggal 8. Kalau latihannya sebelum ada COVID-19 ini setiap malam Minggu dan malam Senin dan terus kegiatan sosial kami kalau ada kedutaan orang Jawa yang tidak punya keluarga kami tangani bersama. Ada yang kami pulangkan masih sehat, kami pulangkan karena keadaan sudah tidak memungkinkan, karena tidak ada keluarga kami pulangkan. Ada yang meninggal di sini ya kita terus kemudian di sini dengan sangat wajar. Terakhir minggu lalu ya ibu yang lontang lantung ke sana kemari hidupnya kecelakaan tabrak lari, kita urus, kita kemudian di situ. Itu kegiatan sosialnya. Untuk teman-teman biarlah nanti teman-teman yang akan
yang disampaikan. Bapak Estan yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang sempat bertemu di gedung Ikhwan ini bersama-sama. Amin. Dan dapat syafaatnya dari Nabi. Amin. Insya Allah. Untuk kumpulan kami nih Pak, saya ini dengan Pak Kalo, itu kumpulan Manunggalin Roso Pak, KKJMR, Kerukunan Keluarga Jawa. Di situ kita mengumpulkan warga Jawa, khususnya fakir miskin, contohnya pemulung. Jadi kumpulan kita itu banyak pemulungnya Pak, kurang kali. Jadi bisa digariskan garis miskin. Kita iba waktu itu saya melihat saudaraku meninggal, tidak ada yang melawat, tidak ada yang merawat. Bapaknya dengan ibunya masih di rumah sakit. Tapi alhamdulillah tetangga Jawa di situ bisa menyatukan satu pandangan, satu pendapat bisa menunjukkan jenazah itu. Barangkali Pak Restan kurang tahu, satu luang kubur itu Pak biayanya 3 juta. Belum biaya-biaya lain, pengurusan lawon dan sebagainya. Jadi sangat mahalnya tempat penguburan. Satu liang itu 3 juta. Begitu pula setelah berikutnya ada lagi begitu 3 juta Pak. Nah ini saya minta tolong dengan Bapak, mudah-mudahan nanti Bapak insya Allah bisa menjabat. Pertama saya minta tanah duduk, tapi tadi saya berbincang dengan Pak Karyono, Pak, tanah duduk yang dulu itu sekarang sudah resmi. Jadi tanah duduk itu dapat membeli. Makanya kita ya, alhamdulillah kita duduk tidak ada. Yang belum ada ini pembiayaan mayat jenazah. Karena apa? Kondisi warga saya itu ya tadi saya gariskan miskin lagi. Miskin. Sedangkan kita waktu kumpul Pak, kita itu mau menari dana setiap bulan itu tidak sampai hati. Yang perlu saudara-saudara kita ini kumpul menyatukan satu pandangan, satu supaya nanti kalau ada yang buka kita bisa angkat. Jadi kumpulan itu hanya arisan untuk menarik dia supaya datang, diadakan arisan. Nah, kalau memang saudara-saudara kita ada kerelaan mau kasih 5.000 ya silakan, tidak. Jadi kita tidak pungut dulu. Kita jadi itu Pak keadaan kita ini dalam apa ini kumpulan Manunggal Roso. Jadi saya sekali lagi minta Pak bantuan Bapak, mudah-mudahan saya itu berdoa ridhonya Allah dan syafaat Nabi, Bapak bisa menduduki kursi itu. Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian dulu karena masih banyak lagi. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia sebagai ketua kerukunan ibu itu satu desa di Magelang, ada lebih dari 20 kakak yang ada di Palu sini. Di samping ketua kerukunan keluarga itu juga sebagai ketua Mayang Sari. Untuk itu waktu kami serahkan pada Bapak Haji Koto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anistan dan rombongan, Pak Prof. Winarko, Pak Haji Murid, bapak-bapak yang lain yang sama-sama hadir Allah. Tadi saya diperkenalkan oleh Pak Tor. Kami mengasuh mengetuai dua paguyuban, yaitu paguyuban warga Bigo yang ada di Palu. Salah satu anggotanya juga Pak Antoni itu Pak. Terus di sana sekitar 23 kakak. Jadi kemudian yang satu adalah paguyuban Argolahu. Argolahu itu ya di antara Madiun dan Solo. Itu kami orang Magelang tapi dimintai untuk menjadi ketua di sana. Warganya sudah sekitar antara 23 sampai 25 kakak. Jadi kegiatan kami ya rutin dari kita untuk kita, yang terpenting adalah silaturahmi. Kemudian sedikit kita masing-masing paguyuban punya ustadz. Jadi kalau di Bigo itu ustadz kami Pak Ustadz Subaryadi. Kemudian kalau di Argolahu itu Ustadz Supati. Bapak-bapak sudah tidak asing lagi. Jadi intinya selain silaturahim, kita dapat setiap pertemuan kita dapat oleh-oleh, yaitu silaturahim. Insya Allah kami diundang ke sini kaitannya dengan terutama Bapak namanya mencalonkan sebagai wali kota. Insya Allah kami ikut merespon. Mudah-mudahan apa yang menjadi kira Bapak, kita insya Allah di belakang Bapak dan mensupport apa keinginan Bapak. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Siap mendukung. Siap mendukung itu sudah support. Support dan jangan mendukung. Dan selanjutnya mungkin kami tidak bisa lama-lama di sini Bapak, karena jam 1 saya harus ada acara di belakang rumah, kebetulan bahasa tahlil Pak RT kami. Jadi mungkin kami tidak bisa berlama. Yang penting kami insya Allah kami mendukung Bapak dan semua anggota nanti kami sampaikan pada waktu pertemuan. Kan masih tanggal 9. Untuk sekarang kami persilakan yang jelas jelas Pak Haji Kuwato beserta rombongan siap mendukung Pak Arisna. Tapi nggak musik di situ. Nggak musik. Tapi jangan sampai mendua, jangan sampai neko-neko. Yang penting kita dukung yang kita didatangi ini. Lagi seminggu beri waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih kepada Pak Ketua yang memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terutama kepada Bapak calon wali kota Palu, Bapak Astan yang saya hormati, dan kepada bapak-bapak lainnya. Tadi Pak sudah disampaikan bahwa saya ini sebetulnya saya orang Jawa Pak, tapi sudah 48 tahun di Palu. Ya, sebelum kemarin Pak ada jalan kaki saya sering di Palu. Jadi saya di Kerubunan, di Kawando sebagai sekretaris, di Mayangsari sebagai sekretaris, di Reo Ponorogo sebagai sekretaris, dan di Reo sekretaris ketua, pokoknya pada ketua. Kemudian Kuda Lumping di Mako atau di Tulok, di Selatan Tulok. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan terutama di Palu atau di Mayangsari, kegiatannya setiap
bulannya sama dengan di Kawandowo, yaitu mengadakan arisan. Kalau di Kawandowo ini tanggal 8, di sana tanggal 7. Jadi nanti kalau Bapak bersedia di sana Pak, banyak Pak, anggotanya banyak Pak, ada 100-an. Jadi ya kalau di Makassar itu arti disiplin, kecuali Pak Asep kurang. Kalau Bapak Asep sampai Bapak Roman sampai kemari jadi dibelak. iya gitu. Jadi itu sampai dukun kita sampai dukun sampai. Jadi itu yang sempat saya sampaikan kepada Bapak, bahwa saya untuk sementara mengurus 3 kalau di Palu 3 kerukunan, kalau di Maluku itu untuk nomor 2 provinsi Sumatera. Nanti tanggal 30 Pak Haji Munir dengan Pak Prof sudah siap ke sana. Kemarin sudah saya dari sana. Jadi Pak Prof jangan keluar kota dulu karena sudah janji. Sudah janji mau datang ke Maluku lagi, karena ke Maluku sudah mau 2 kali ini. Yang lalu sudah di Maluku, Pak Haji Munir dan rombongan datang ke sana. Untuk yang kedua tanggal 30 sudah saya bersihkan di Maluku lagi, Jarum Jaringan Jawa untuk Muslim Mastur yang dimodal oleh Bapak Prof Wilarto. Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Menteri, kami ucapkan terima kasih untuk bakso, umum dan lain-lain. Monggo Mbak Sih. Kepada yang terhormat Bapak Arista yang saya banggakan, kepada Bapak Prof Ketua Jarum yang saya hormati, kepada Bapak Hartono Ketua Kawandowo yang saya cintai, dan Bapak Ibu semuanya yang tak bisa saya menyebutkan satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, langkah awal Pak, saya sebagai ibu kesenian semuanya yang ada di Palu bersama Pak Suri itu apa ya? Mewakili Pak Presiden Pak Sultan Hatta kemarin siap mendukung dan mengangkat ke kursi wali kota yang akan datang. Intinya itu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk yang kesekian kali kami sampaikan kepada Pak Prof Wilarto sebagai Ketua Jarum. Jarum ini mendukung Pak Haris dan untuk tidak menurut silakan. Yang saudara kita sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, yang mana kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa hadir dalam rangka silaturahmi dengan kandidat calon wali kota kita, Kakak Aristan. Mohon maaf kalau saya panggil kakak karena sudah terbiasa di Partai Nasdem sama-sama pengurus di sana. Yang saya hormati Pak Hartono Felix selaku Ketua Kesenian Kawandowo sekaligus sebagai tuan rumah dalam pertemuan siang hari ini. Saya hormati Pak Aristan. Insya Allah 9 Desember mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa meridhoi beliau menjadi wali kota Palu yang amanah. Insya Allah tentu semuanya ini tidak terlepas dari dukungan kita semua yang ada di Kota Palu.
yang saya hormati sesepuh Jawa yang sudah hadir, baru ketemu ini Bapak Ketua yang ini ya, mohon maaf baru ketemu masalahnya, Pak Di Karyono selaku Sekretaris Jarum, Bendahara Umum kami Pak Haji Munir yang sempat hadir, Pak D Rahman Ketua Kesenian Reok Ponorogo. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita bisa tampilkan ke Karistan, nanti bisa jalan-jalan ke belinya juga di sana tempatnya Reok Ponorogo. Yang saya hormati Ibu Syed, terima kasih atas kehadirannya dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sampaikan kepada Kakak Aristan bahwa Jarum ini adalah Jawa untuk harus dimasukkan dan makmum amin, tetapi bukan berarti semata-mata untuk kepentingan di pemilihan pilkada provinsi saja. Karena Jarum ini sudah melekat dengan kandidat yang lainnya. Sebenarnya Jarum ini lahir karena dari Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi, yaitu Forkamajara. Kebetulan saya ketua umumnya di Forkamajara juga dan diberikan amanah lagi sebagai ketua umum di Jarum 2020. Sehingga pada saat kami juga mensosialisasikan khususnya yang ada di paguyuban Jawa yang ada di Kota Palu, selalu tidak terlepas saya mewanti-wanti mengingatkan kepada pengurus Jawa yang ada di Kota Palu ini, karena di sini banyak Pak Kakak Aristan, lebih dari 20-an paguyuban Jawa, 40, 60. Nah itu, jadi kurang lebih seperti itu. Karena setahu saya kemarin baru 30-an sekian, tapi sudah berkembang luar biasa. Karena 30% warga Jawa adalah berhak untuk memilih di Kota Palu. Artinya kalau kami dari warga Jawa bersatu, ya bulat dalam menentukan sikap yang tegas dan menunjuk orang yang kita bisa katakan amanah seperti Kakak Aristan, insya Allah nantinya, insya Allah Kakak Aristan akan bisa duduk di singgasana di wali kota nantinya. Jadi inilah sudah kita kumpulkan ini sebagian kecil ini. Jadi yang hadir ini sebagian kecil. Tadi saya sudah sampaikan nanti kami akan membawa Kakak Aristan di paguyuban bersama saya, ya supaya nanti bisa dikenalkan. Ini sebagian kecil ketua-ketuanya, tapi nanti pada saatnya nanti kita kejar waktu kurang lebih sekitar hampir 3 mingguan. Ya itu kita betul-betul Kakak Aristan minta maaf nanti kalau selalu saya telepon ada di paguyuban ini. Karena ini kita kejar di Jawanya. Yang saya katakan dari 38% ini kita raih nantinya. Tapi harus tak kenal maka tak saya harus hadir di tengah-tengah. Karena dengan hadirnya inilah seperti saat ini pernyataan sikap dari warga kami yang ada di sebagian yang ada ini, Kakak Aristan sudah mendengar sendiri, yaitu komitmennya yang tidak perlu diragukan lagi insya Allah. Saya ini dulu dan saya nanti bisa dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Winarko, barangkali masih ada dari Pak Aryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa dengan calon wali kota Palu. Saya tidak banyak bicara, hanya menambahkan sedikit. Ada yang dijelaskan tapi masih di bidang sosial. Ada bidang kesenian, yaitu Eko Wondo punya wayang kulit, punya campur sari, punya reok, dan punya udang. Jadi dari keempat jenis ini, kalau Bapak menginginkan salah satu diantaranya, boleh hubungi ketuanya Eko Wondo. Wayang kulit, kalau wayang kulit itu semalam suntuk, kuda lumping itu mainnya siang, campur sari boleh semalam suntuk, reok juga mainnya siang. Itu yang ada di Eko Wondo. Ini gedungnya sementara dalam proses pembangunan yang kita sudah mulai di belakang. Ini sudah mulai pasang slot. Itu direncanakan berukuran 18x18. Untuk KJMR Kerukunan Keluarga Jawa Manunggaling Roso itu sekretariatnya Pak di Jalan Banteng. Ketuanya adalah Pak Marwoto, itu PNS meriah, makanya belum bisa hadir.
sekretarisnya Pak Samudin dan termasuk Pak Desaan ini Pak Debalok, saya termasuk pembina di bagian. Jadi apa yang disampaikan tadi, insya Allah Pak Restan bisa duduk sebagai kursi nomor 1 di Kota Palu. Kita orang Jawa Pak punya lokasi kuburan di Risiko namanya, ada di wilayah Palu di Kawatuman. Mudah-mudahan kita doakan Bapak bisa duduk dan nanti bisa ikut membenahi keadaan pekuburan itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak D. Sahlan tadi, bahwa ada keluarga-keluarga baik yang mampu ataupun tidak mampu boleh disemayamkan di pekuburan di sini. Di situ namanya. Saya pikir sahabat sementara aman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kuwato tadi ketua 2 ini membidangi pembangunan di lingkungannya pembangunan ini, yaitu terus Pak Mufri sekretaris, Pak Haji Munir ini bendahara kami, sesepuh kami termasuk Pak Parman ini sesepuh Kawandowo, karena yang termasuk yang sedang bakal Kawandowo termasuk Pak Parman ini. Beliau ini pensiunan dari BPU juga. Betul, aset kami ada tanah ini kurang lebih 2.000 meter, meski 2.075 di akte di akte notaris ini 2075 ini masih dalam proses Pak. Untuk sertifikasi masih dalam proses sampai pada taraf konsep untuk naskah sertifikat. Untuk izin bangunan lagi kami benahi, gambar lagi kami siapkan. Izin harus melampirkan ke tanah tersebut sertifikat, sehingga masih nunggu itu, mudah-mudahan tidak lama sertifikatnya bisa selesai. Aset yang kedua gamelan beserta wayang, ini pemberian dari Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kira-kira 2010 yang lalu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu dari teman-teman sudah habis semua. Amin. Amin. Katanya amin teman-teman. Guyonan itu dari temenan. Amin. Ucapannya doa. Karena kemarin seharian mulai pagi sampai malam itu bersama Haji Hartono di Laksausu, sehingga gandeng terus gandeng lagi dengan Hartono lagi, jadi saya nanti Pak Wali Kota nih enggak naik. iya. Amin. Karena kebetulan Pak Haji Hartono lagi, Pak Hartono ini Nasrani Pak. Tapi kalau seandainya nanti Pak Aristan yang jadi wali kota terus mau dinaikkan haji, ya luar biasa ya. Sudah naik haji. Oh, sudah naik haji. Oke, baik Bapak Ibu, jadi mungkin waktu bisa kami berikan kepada Pak Aristan untuk memberikan wawasan atau wejangan kepada kita semua ini. Waktu dan tempat. Saya permisi ke Mas Kak. Sama kita semua sehat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Kesediaan Ekonomi dan Guru Sisi dan Ketua Satu Haryono dan Pak Munir
kok. Jadi sudah lama berkenalan di partai sama-sama Nasdem. Jadi kali itu panggilannya kakak. Biar sama-sama muda kita. Terus ada perhubungan KKJR ya. KKJNR. Terus ada salah satu sesepuh juga di Wondowo. Tetangga sebetulnya kami satu jamaah di masjid. Saya sering lihat di masjid. Dia Al-Wabin ya. Sering kumpul di masjid. Terus ada PAC yang juga asing. Saya berapa kali PAC, berapa kali juga komunikasinya dari PAC yang luar biasa. Pak Mukri ini juga bukan pertama kali ketemu saya. Dulu berapa kali sangat terhibur dengan banyak pertunjukan ini. Ada reok, ada sudah berhenti. Jadi pernah saya ikut semalam suntuk ya di sini. Waktu itu senang sekali ada padalang yang muda dari Batam. Asik sekali. Sampai pagi itu ada anggun hari kita. Saya senang sekali di sini. Ini pertama kali saya bertemu sama teman-teman kebunan Jawa. Lalu yang ternyata banyak sekali intannya. Belum Prof tadi perkira 30, ternyata sekarang sudah hampir 40. Terus menjelaskan kali ya, ini luar biasa. Saya sangat menghargai bahwa kedepannya ini teman-teman Jawa di Palu ini akan memiliki masa depan yang lebih baik di Palu ini. Saya berharap sekali begitu. Sebenarnya tidak keturunan Jawa lah, banyak keturunan yang dianggap sebagai ya, pendatang di Palu yang menurut saya harus mendapatkan proporsi yang sama juga dan proporsional sebagai warga kota Palu hari ini. Kita semua adalah warga kota Palu, hanya kebetulan suku Jawa, ada yang Padang, ada yang Batak, macam-macam dari situ. Menurut saya ini adalah modal yang dimiliki oleh Palu ke depannya. Kita kaya sekali dengan beragam kesenian, beragam budaya, beragam filosofi, beragam nilai-nilai kehidupan yang menurut saya harus juga terus dieksplorasi oleh pemerintah ini menjadi sesuatu kekuatan. Palu yang harusnya bisa lebih maju dari hari ini. Palu yang harusnya bisa lebih baik dari ini karena dia punya modal sosial yang luar biasa. Yang kita butuhkan ke depannya adalah bagaimana mendorong semua paguyuban yang ada seperti yang ada di sini itu menjadi tampil di depan, menampilkan tidak hanya keseniannya, tetapi juga menampilkan nilai-nilai kebudayaan yang dicantum oleh kesenian dalam kehidupan masyarakat Palu sehingga akan terbentuk masyarakat Palu yang luar biasa dari sisi kebudayaan. Yang dibutuhkan adalah interaksi antara kelompok budaya di Palu saja. Di situ juga saya senang kemarin saya bertemu di karya-karya teman Bali itu memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya ya pada seluruh kerukunan Jawa di Palu khususnya dan kerukunan yang lain untuk bisa bersama-sama. Jadi mesti ada perlindungan politik dari pemerintah, kan mesti ada fasilitas dari mana bisa mengembangkan keseniannya, mesti ada fasilitas dari pemerintah untuk bagaimana bisa mengembangkan kehidupan kesetaraan ekonominya. Gitu. Saya tadi sangat terharu dengan KKJNR ya, itu kan cerita Tuhan tadi itu luar biasa miris gitu kan. Ada keluarga kita yang hidup miskin kemudian tidak mendapatkan perhatian secara sosial dan tidak sesuatu yang sangat miris dalam sebuah masyarakat yang berbudaya beragam. Dan karena saya senang ada KKJNR yang kemudian berorganisasi itu tumbuh sebagai sebuah paguyuban sendiri. Nah ini juga harus juga difasilitasi oleh pemerintah. Itu namanya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan ya, misalnya berkesian bukan banyak fasilitas kan, mengembangkan budaya itu membutuhkan banyak pembiayaan. Tidak hanya juga itu, kita juga ke depannya membuka ini ya, akses ruang yang lebih luas ya kepada semua kerukunan yang ada di Palu, juga masuk ke ruang politik yang lebih terbuka. Kerukunan Jawa semua sudah lebih maju hari ini. Ada banyak di partai-partai politik, ada banyak di birokrasi. Tapi menurut saya itu juga masih kurang proporsional kan ini. Kedepannya itu dia harus diletakkan sebagai sebuah hal yang sama. Oleh karena itu dalam konteks politik pemilihan gubernur dan wali kota sekarang ini sebetulnya memilih Rusdi Mastura itu sama dengan memilih Aristan. Memilih Aristan sama dengan memilih Rusdi Mastura juga. Kami punya pandangan yang sama juga tentang bagaimana memberikan ruang yang setara, adil itu kan kepada siapapun yang menjadi pemilih Palu dia berhak sama untuk tinggal dan tumbuh sebagai warga kota Palu. Karena itu jadi modal sosial kita, menjadi modal kekuatan kita untuk bagaimana tumbuh di sini. Sebetulnya tidak hanya
di Kebunan Jawa, di masyarakat di sendiri juga ada banyak diskriminasi juga terhadap miskin tentunya ya. Saya sangat tertarik juga bagaimana mengurusi pemerintah ini, karena ada diskriminasi tidak hanya kepada suku sebetulnya kan gitu, tetapi juga kepada kelas-kelas masyarakat yang dianggap tidak berpunya selama di Palu. Tidak hanya dialami oleh teman-teman Jawa, teman-teman suku yang dianggap pendatang di Palu, tapi orang-orang asli Palu juga banyak mengalami diskriminasi yang sama seperti itu juga kan, tidak mendapatkan fasilitas yang layak sebagai warga Kota Palu. Nah ini tugas kita untuk bagaimana meletakkan pemerintahan yang bisa lebih adil ke depannya kan begitu. Nah, khusus kepada teman-teman kerukunan Jawa ini saya kira memang perlu mendapatkan proporsi yang lebih besar lagi untuk bisa menjadi warga Kota Palu yang berkontribusi untuk kemajuan Kota Palu ini. Tadi diperkenalkan di sini ada gedung paguyuban Kesenian Eko yang saya kira sudah semua juga berdiri di sini sedang berbenah. Nah, saya kira juga perlu ada perhatian dari pemerintah kota ke depan. Insya Allah kalau kita jadi wali kota ini akan mendapat perhatian serius karena ini menjadi kunci untuk bagaimana pertumbuhan kesenian kebudayaan Jawa di sini kan. Termasuk bagaimana mendorong kerukunan yang lebih, karena di sini pusatnya saya kira semua ada di sini. Ada kerukunan yang semua juga terkait dengan Eko kan, karena punya ini ya, punya tradisi dan budaya yang mirip sama. Walaupun berbeda-beda daerah asal di Jawa, tapi punya kesenian yang unik dan kekayaan luar biasa di Palu. Insya Allah Pak Munir, saya berkomitmen untuk itu Pak Kakak Prof Narko, Pak Rahman, ke depannya mari kita bangun sama-sama Palu sebagai punya kita bersama. Palu ini bukan punya siapa-siapa, bukan punya sekelompok orang dari kita kan. Palu ini milik kita semua kan gitu. Saya selalu miris ya kalau mungkin mendengar istilah minoritas, mayoritas, dan itu semestinya sesuatu yang tidak perlu ada dalam pikiran kita ya. Tetapi karena itu memang hidup dalam tradisi kehidupan bernegara kita, nah ini harus mulai dikoreksi oleh kita bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu yang disebut kelompok kecil, kelompok besar, semua punya proporsi yang sama. Gitu. Saya berkeyakinan bisa melakukan itu karena saya juga lahir dari kalangan biasa seperti kita. Saya juga bukan darah biru di sini. Saya juga bukan orang yang lahir dari kalangan elit di Palu. Saya pengembala kambing, Pak Munir Rahman. Saya pengembala kambing, lahir dari keluarga miskin juga. Ayah ibu saya itu guru sekolah dasar. Ya, guru dulu bukan bayangkan guru sekarang. Guru dulu yang tempo-tempo ada gaji, tempo-tempo tidak ada gaji. Kami juga sekolah dengan bagaimana juga harus bekerja dan menyelesaikan semua pekerjaan. Saya kira dengan begitu saya kira kita juga sama mengerti apa harus kita kerjakan untuk bagaimana. Saya kira tujuan kita sama, memastikan bahwa semua orang punya hak yang sama dan dipenuhi oleh pemerintah Kota Palu untuk tumbuh sebagai warga Kota Palu, baik secara politik, secara sosial, budaya, kesenian, di semua aspek kehidupan dia harus bisa tumbuh yang sama. Tapi memang saya senang sekali ketika kerukunan-kerukunan seperti ini tumbuh di Palu ini. Itu artinya akan membantu meringankan tugas pemerintah untuk bagaimana mengurusi sebagian masyarakatnya yang menjadi bagian dari Kota Palu ini. Oleh karena itu saya kira tugas utama pemerintah Kota Palu ke depannya adalah memfasilitasi, mendorong terus, memberikan banyak dukungan supaya kerukunan-kerukunan seperti terus tumbuh kuat dan mandiri kan begitu. Sehingga kalau saya yakin kalau kerukunan Eko ini tumbuh, banyak kerukunan lain tumbuh dan mandiri di Palu, tidak akan ada banyak masyarakat yang terabaikan. Tidak akan ada lagi masyarakat kita yang saudara kita yang meninggal kemudian tidak ada satupun yang layak, kemudian urusan yang banyak urusan kesulitan hidup hari-hari. Saya kira tidak akan begitu. Kenapa ada paguyuban mengurusi itu? Oleh karena itu saya kira salah satu hal penting bagi saya ke depan adalah memfasilitasi paguyuban yang ada di Palu ini. Tidak hanya kerukunan Jawa, ada banyak yang lain juga dia mendapat ini ya porsi yang sama supaya bisa membantu pemerintah juga untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita ini terurus dengan baik. Saya kira itu yang penting ke depannya, kira-kira begitu. Saya senang sekali dapat dukungan hari ini. Mari kita sama-sama, artinya kita sama-sama membangun Kota Palu ini. Pernyataan dukungan dari teman-teman tadi itu saya senang sekali, artinya kita punya tanggung jawab yang sama untuk bangun Kota Palu. Tidak hanya saya, itu tidak hanya teman-teman di Nasdem dengan di PKS, tapi hampir seluruh warga Kota Palu kita mengharapkan bisa sama-sama. Yang dibutuhkan adalah kita saling memberikan ruang untuk berpartisipasi seluas-luasnya kan begitu. Tidak boleh ada yang lebih istimewa dan ada yang tidak istimewa lagi di Palu dalam bagaimana menata kota ini.
sekiranya begitu ke depannya ini. Karena banyak hal-hal yang menjadi kesulitan hidup hari-hari kita itu yang menjadi persoalan serius kita. Dan saya kira Pak Gusti Mastura juga saya sering diskusi dengan beliau juga. Saya adalah partner mitra kritis dia selama ini. Saya banyak mengkritik dia selama menjadi wali kota. Saya saya kalau ingat-ingat itu jadi tidak nyaman juga saya kecuali itu. Saya sering mengkritik secara keras. Saya bilang bahwa Palu ini harus dibangun dalam bentuk keragaman. Palu ini harus dibangun bagaimana memastikan masyarakat Palu ini juga harus bisa sejajar dengan masyarakat atas Palu ini. Kemudian meninggalkan budaya pembangunan lama yang ada yang istimewa kemudian ada yang tidak istimewa. Dengan yang kita rasakan betul itu di mana-mana. Saya kira ini saatnya kita mengakhiri itu, saatnya kita mulai menata pelan-pelan itu, sehingga Palu ini wajahnya betul wajah ini ya, wajah masyarakat yang berbudaya kan, begitu, di mana masyarakatnya saling menghargai, masyarakat yang tumbuh sejahtera bersama, masyarakat yang punya kedudukan dan posisi yang sama juga dalam pemerintahan maupun pembangunan. Saya kira begitu ke depannya ini. Oleh karena itu sekali lagi saya akan memberikan dukungan penuh kepada paguyuban seperti ini, termasuk dukungan Rowo ini untuk tumbuh mandiri. Kan tidak perlu diurusi semua oleh pemerintah, tetapi kalau pemerintah bisa memfasilitasi ekonomi tumbuh mandiri kuat, kan tidak perlu lagi pemerintah mengurusnya karena dia sudah tumbuh. Nah sekarang tugas pemerintah adalah memfasilitasi supaya dia tumbuh kuat mandiri, supaya bisa mengurusi banyak anggota paguyuban, banyak anggota kerukunan. Kira-kira begitu. Nah, itu saja saya kira dari saya. Pak Prof. Senang sekali, terima kasih sudah bisa berada di sini hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa campur sari lagi kita. Amin. Tadi aku dengar dari Wasi, saya mohon maaf juga malam ini ternyata ada pertemuan juga saya di Jalan Lalobe. Nanti malam. Ya malam-malam enggak apa-apa nanti. Boleh juga ya, kalau misalnya cepat pertemuannya, tapi boleh juga nanti datang di rumah ya. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan dari tempat pertemuan saya mampir ke rumah Wasi. Sudah lama saya tidak mampir, Bu. Saya sekali janji waktu itu. Iya. Saya bilang sama Presiden Bang Soma Sule, insya Allah saya datang. Saya pikirkan acaranya waktu itu akan cepat selesai di tempat Habib Ali, tapi ternyata acaranya sampai tengah malam. Saya bilang sama Pak Presiden mohon maaf, salam sama keluarga saya tidak sempat datang. Insya Allah bisa bertemu lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu mungkin ada yang bertanya. Waktunya sebentar saja. Dari yang hadir ini mungkin menampik atau yang selama ini ada isu-isu yang agak miring antara Bapak Maristan sebagai calon wali kota dengan beberapa kerukunan yang ada di Jawa ini. Karena sekarang sudah musimnya Ahok, makanya kami kembali mendengar langsung dari Bapak Maristan. Yang gitu. Monggo, siapa Pak yang mau bertanya? Oh iya, monggo. Saya tidak bertanya pada Ibu, saya tambahkan supaya lebih paham sekali. Saya di sana itu orang tertua di sana, tapi kalau ada urusan kedukaan itu semua kok arahnya ke tempat saya. Nah, saya mencari tempat untuk sekali satu rumah itu 2 orang meninggal. Tadinya anaknya itu mamanya datang dari rumahnya, begitu lihat anaknya sudah diurusi begitu Pak, dia terus terbanting itu meninggal lagi di situ. 2 itu Pak, aduh, saya sampai menangis. Di lapangan sana saya ditolak. Saya mencari lagi di bawah sini di kali ini, di Kuala itu Pak, ada kuburan di dekatnya Pak Reskan itu barangkali kuburannya itu juga ditolak dengan Pak Imam di situ Awabi. Terus lari saya ke atas sana Pak, di mana ini kalau Kubula ditolak lagi. Padahal di sana yang pegang Pak Lurahnya. Pak Lurah, saya minta belas kasihannya Bapak dengan warga saya. Satu rumah ini 2 orang, kalau 3 tempat ini ditolak, mau dikebumikan di lapangan tengah tanah, di tengah alun-alunnya sana, atau bagaimana? Coba Bapak berpikir, Bapak beningkanlah yang begitu. Jangan Bapak mengatakan tidak ada tempat, tidak ada. Semua mengatakan begitu. Akhirnya ada
warga yang itu kan di sana modelnya dikapling gitu Pak. Sudah dikapling. Pak, sini. Saya ada kapling Pak. Nanti dengan saya di sana. Itu pun Pak mengalami kesulitan. Sekarang kalau Bapak nggak percaya, buka itu bukunya, buka itu. Dilihat ada 4. Nah ini saya berikan dengan saudara Buni 2. Itu pun masih biaya lagi Pak untuk menggali itu minta lagi. Kesusahan seperti itulah keadaan di kumpulan kami itu Pak. Jadi saya minta sekali lagi dengan Pak sekali mudah-mudahan Allah meridhoi Bapak bisa menjabat di sana, Bapak bisa membantu kerukunan yang seperti itu. Amin. Saya kira itu. Saya nambahi dari Pak Sahlan. Beliau itu termasuk Biro Buli Selatan. Biro Buli Selatan itu pecahan dari Biro Buli. Di Biro Buli itu pecah dari Biro Buli Utara dan Biro Buli Selatan. Nah, tanah pekuburan Biro Buli itu ada di wilayah Biro Buli Utara semua. Ada 2 lokasi, ada di wilayah Biro Buli Utara semua. Yang satu di bandara, yang satu di Dewi Sartika Rambah di Pertigaan. Nah, sehingga teman-teman di Biro Buli Selatan kalau terjadi kedukaan ada kerepotan mau dimakamkan di mana, termasuk waktu Pak Lamiti ini juga teman kita di Eko Wandowo kerepotan untuk mencari lokasi penguburan, sehingga saya menghadap ke Pak Lurah. Waktu itu untungnya Pak Lurah langsung menerima karena rayuan saya. Itu kalau udah dirayu-rayu itu jadi ya itu keahlian tersendiri itu Pak. Jadi namun sekarang untuk orang-orang Jawa untuk penguburan sudah tidak masalah karena ada Irisebo luasnya 2 hektar. Nah, yang penting untuk teman-teman semua bahwa kalau keluarga dikubur di Irisebo tidak boleh dicor seperti pemakaman yang ada, hanya boleh diberi nisan yang bisa diangkat supaya tidak terjadi kepadatan yang seperti yang sudah ada. Jadi begitu Pak Saran. Jadi silakan dikubur di, kalau ada kedukaan silakan dikubur di Irisebo dengan catatan seperti itu. Kemarin terakhir yang kami sampaikan tadi ada kecelakaan yang tidak punya keluarga, kita kubur di sana. Terus yang kedua Pak Aristan. Saya tambah sedikit. Jadi nanti kalau ada begitu, saya tuh kemana duluan? Boleh langsung ke Pak Anies. Pak Anies ya. Kalau nanti tidak ada Pak Anies, Pak Balok bisa menghubungi saya, nanti saya Pak Karyono punya. Langsung Pak Karyono juga. Di grup KKJST juga ada Pak. Yang kedua Pak, tadi pagi saya bicara dengan Pak Munir. Pak Munir menyarankan supaya menghadirkan Pak Haji Narji. Nah, setelah saya komunikasi dengan Mas Limun sebaiknya jangan dihadirkan Pak Haji Narji. Saya bilang begitu. Lebih baik Pak Aristan nanti yang sowan ke sana karena sesepuh Pak Haji Narji ini pengusaha gilingan tahu. Ini anak buahnya banyak sekali nih Pak. Jadi jangan disia-siakan yang seperti ini. Jadi tolong nanti kapan ada waktu silakan didatangin Pak Haji Nardi dengan adiknya Pak Haji Armin. Terus banyak sekali paguyuban-paguyuban yang ada di seberang sana. Ada Ikawami, ada Majelis Taklim apa itu, ada 2 itu. Al-Hidayah dan lain-lain. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurang 1 orang.
Tadi 2, 3. Selesai. Oke, monggo. Kali. Mantap. Terima kasih karena ini tambahan jadi nggak panjang. Jadi kepada yang terhormat Bapak Aristan calon wali kota, saya mohon terhormat kepada Bapak bahwa kalau nanti Bapak duduk di sana tolong itu apa ya, parkir itu apakah bisa ditertibkan? Saya ini setiap hari 3 kali 4 kali pindah tempat pasti parkir terus. Jadi mau dengan hormat kepada Bapak kalau bisa tertibkan atau bagaimana baiknya. Saya dulu sudah pernah mengusulkan ini kepada Bapak Wali Kota pada waktu kita pertemuan di ruangannya. Pada waktu itu akan mengadakan acara di seperti pada kota di pantai itu kan nomoni tapi sebelum mau gempa suasana tapi tidak ada dasarnya. Yang kedua yaitu kita tahu bersama Pak bahwa Ekowando ini sedang direnovasi atau dibangun. Jadi tolong dengan hormat nanti Bapak kalau sudah duduk bisa dipikirkan baik-baik kepada Ekowando. Yang ketiga yaitu saya nanti apabila Bapak sudah duduk, saya sebagai sekretaris Ekowando ini sudah 25 tahun dari ganti. Mencari ganti. Saya sekretaris Ekowando sudah berapa tahun ganti. Sekretaris Mayang Sari sudah berapa tahun diganti. Kelihatannya sekarang saya mau hidup ini. UntukIsta, saya kira tidak asing lagi kalau di Bulu Selatan, karena pada awal pendaftaran itu pertama-tama hanya Pak Ristan yang sudah masuk di Palu Selatan. Dan sekarang mungkin Pak Ristan dapat informasi, dapat kabar bahwa di Bulu Selatan itu sudah banyak yang tidak kayak macam pertama dulu. Mohon maaf itu yang nyata demikian. Dan baru-baru ini saya dengar sendiri Pak Aristan mau datang ke sana beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu. Itu ada sesuatu yang ganjil. Saya pikir Pak Aristan itu dapat informasi. Untuk itu kita ada rencana tanggal 5 itu kita ada seperti biasa pertemuan biasa. Nah kita tidak bisa Pak D sama saya yang bisa karena ada atasan lagi kita namanya Pak Jack sama Pak Sam Sukin. Mungkin Pak bisa ada nomornya itu, dua-duanya ada nomornya. Barangkali kalau memang mau masuk ke sana itu berhubungan dulu sama seperti Pak Pertat bilang nanti akan clear. Mumpung ada itu nanti pas tanggal 5 kita ada pertemuan di sana. Hidup di selatan utamanya itu supaya tidak ada suatu halangan yang seperti di awal waktu kita bertemu di depan masjid itu pertama kali tidak ada. Lalu kemana kandidat itu yang ada itu yang sudah naik itu belum ada, hanya Pak Aristan. Tetapi saya ya mohon maaf agak tidak dekat itu saja Pak. Saya kira sebagai informasi saja. Kalau Pak Prof nanti mau hubungi, mau keliling, 2 orang ini aja yang bisa dihubungi bisa nggak ke sana. Karena tidak dimungkin lagi di atas juga ada kandidat lain kita, terutama di Bulu Selatan ini ada di atas 2 bahkan 3 di sana sampai 3 itu ketat sekali di sini. Makanya saya mohon maaf saya tidak bisa
lihat kayak macam dulu lagi. Tapi semangat, optimis perlu kita perjuangkan sama pagi. Begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Bapak sudah mendengarkan dari keluhan teman-teman kami, bapak-bapak seluruh kami, karena memang saat ini mari. Terima kasih. Saya agak kaget juga dan sebetulnya tidak ada juga ini cerita miliknya seperti apa, karena saya merasa tidak ada masalah selama ini. Saya baik-baik saja, hubungan saya dengan yang biasa saja, baik saja. Hanya memang kita jarang bertemu, sudah lama kan. Ketemunya itu tahun lalu berapa kali ketemu, sesudah itu lama tidak ketemu lagi kan begitu. Nah ini memang karena kesengajaan. Saya juga jalan kemana-mana tiap hari untuk memuaskan dukungan kemana-mana, juga meminta dukungan dari teman-teman lain. Jadi saya banyak kemana-mana selama ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berkembang seperti itu, saya mohon maaf, itu bukan dari saya. Ataupun dari saya mohon maaf kalau tapi itu saya tidak sengaja. Kalau sesuatu yang teman-teman Jawa merasa ada sesuatu yang ganjil, saya mohon maaf. Tapi terserah saya juga belum mengerti juga apa yang ganjil itu, apa yang mengganjil itu. Saya juga saya merasa tidak ada sesuatu yang saya merasa baik-baik saja. Itu Pak Haji Muniri itu biasa saja. Kita tidak ketemu ke Silana. Kita terakhir ketemu di punya penguasa, kalau tidak salah ngobrolnya lama itu sampai subuh ya. Dengan Pak Hari kan. Banyak menurut saya baik-baik saja selama ini. Yang memang kalau dianggap bermasalah, hanya kita memang tidak berkomunikasi secara lebih intensif selama ini. Karena kita tidak saling telepon, tidak ada pertemuan, dan kita bukan berarti kemudian saya meninggalkan atau apapun itu di teman-teman. Saya kira saya tetap berharap ini akan tetap bersama teman-teman Jawa, teman-teman kerukunan, sesepuh-sesepuh dan di Bali ini bisa bersama-sama bagaimana menangkap Palu menjadi kota untuk semua. Saya kira begitu ke depannya. Jadi saya mohon dijelaskan dengan lebih baik. Ini sesuatu yang memang kalau harus diklarifikasi hari ini, harus diklarifikasi hari ini. Ada sesuatu yang ini ya, yang mengganjal begitu. Terima kasih. Saya mohon diterangkan ke saya. Saya tidak apa-apa juga dinasihati. Saya kalau ada sesuatu yang harus dinasihati kepada saya juga senang mendapatkan nasihat-nasihat yang baik tentunya dari kita semua. Kalau ada sesuatu yang harus ditegur karena kesalahan saya juga senang hati. Kalau ada sesuatu yang keliru dari saya yang harus juga diberitahu, saya juga dengan senang hati menerima itu, karena memang begitu. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kalau temannya salah. Kalau teman yang muji-muji temannya padahal sudah salah, itu bukan teman baik namanya. Saya senang sekali hari kalau sesuatu yang harus disampaikan ke saya, sesuatu yang harus saya perbaiki dalam hubungan ini, mohon disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, ketika kami sebetulnya Pak Ristan itu tidak ada salah. Ini kan dari Bapak ini kan saya itu dulu memang kita bilang dengan Bapak antara dengan Anda itu akan berpecah Pak. Ini sebaiknya bagaimana caranya Bapak berkomunikasi di sana supaya kembali lagi seperti yang lalu. Bapak tidak ada salah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi sudah jelas bahwa Bapak Aristan tidak pernah merasakan bahwa membuat suatu diskriminasi kepada warga Jawa maupun pada paguyuban. Yang jelas karena kurang komunikasinya kita bersama ya. Jadi Bapak Ibu, yang penting kami kebetulan ditugaskan oleh sesepuh-sepuh untuk merangkul dan menggandeng bersama-sama Bapak Aristan ke paguyuban. Dan insya Allah saya sama Pak Prof sama Pak Hartono, keliru Pak Haji lagi nanti ya akan siap
memberikan dukungan dan siap mengantar Pak Dikaryono juga dan semua tersebut sama Pak Mukri Pak M. Ini mudah-mudahan ini semua dapat ridho Allah dan Pak Aristan bisa memenangkan pemilihan wali kota yang akan datang. Untuk itu sebelum kita makan sebaiknya berdoa dulu Pak. Kasih doa bareng, doa dulu. Kasih dan masalah. Udah, Bapak. Katanya Jawanya ini kok begini ini. Iya. Ganteng banget. Sip, ini baru mantap. Ya, satu. Oke. Nanti kasih jadi yang masak ingin langsung. Oh ya. Coba Oke. Dilepas. Oh ya. Tangannya dilepas.